Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 091058022141 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Sidendreng Kapang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa materi tentang dampak masif korupsi. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dampak yang diakibatkan korupsi terhadap ekonomi antara lain: yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dan pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Kemudian penurunan produktivitas. Dengan semakin lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, maka tidak dapat disanggah lagi bahwa produktivitas akan semakin menurun. Kemudian yang ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi menimbulkan berbagai kekacauan di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek lain yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Kemudian yang keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kemudian yang kelima, meningkatkan hutang negara. Hutang adalah hal yang biasa. Asal digunakan untuk kegiatan yang produktif, hutang dapat dikembalikan. Apabila hutang digunakan untuk menutup defisit yang terjadi, hal ini akan semakin memperburuk keadaan. Yang kedua yaitu dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak yang diakibatkan korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Praktek korupsi yang terjadi menciptakan ekonomi biaya tinggi. Beban yang ditanggung para pelaku ekonomi akibat korupsi disebut high cost ekonomi. Kemudian yang kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lamban. Karena korupsi dan permasalahan kemiskinan itu sendiri yang pada akhirnya akan membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses ke lapangan kerja yang disebabkan latar belakang pendidikan. Kemudian yang ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Korupsi yang telah menggurita dan terjadi di setiap aspek kehidupan mengakibatkan high cost ekonomi, di mana semua harga-harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh rakyat miskin. Kemudian yang keempat, meningkatkan angka kriminalitas. Menurut Transparency International, terdapat pertalian erat antara korupsi dan kualitas serta kuantitas kejahatan. Rasionya, ketika korupsi meningkat, angka kejahatan yang terjadi juga meningkat. Kemudian terakhir, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Korupsi yang begitu masif yang terjadi membuat masyarakat merasa tidak mempunyai pegangan yang jelas untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga, runtuhnya otoritas pemerintah. Dampak korupsi terhadap otoritas pemerintahan antara lain: yang pertama, matinya etika sosial politik. Korupsi bukan sesuatu bentuk tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar yaitu etika sosial bahkan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Kemudian yang terakhir, birokrasi tidak efisien. Birokrasi seharusnya berorientasi kepada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila birokrasi masih mengedepankan kepentingan sendiri atau kelompok, maka tidak pernah ada jaminan bahwa birokrasi akan menjadi efisien. Kemudian yang keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah.
Apatisme yang terjadi di ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah, yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Kemudian, karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Kemudian yang terakhir, hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu, bukan oleh rakyat yang seharusnya. Kemudian yang selanjutnya, dampak terhadap penegakan hukum. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum antara lain. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengempu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. B. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. C. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara, seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Kemudian yang keenam, dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan antara lain, yang pertama, kerawanan Hamkamnas karena lemahnya alutsista dan SDM. Saat ini kita sering sekali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik darat, laut maupun udara. Kemudian yang kedua, lemahnya garis batas negara. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapal batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih banyak memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Kemudian yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang terakhir, dampak kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan antara lain yaitu yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dieksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Eksploitasi ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Namun di lain sisi, eksploitasi yang dilakukan tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan terencana, sehingga hasil eksploitasi hutan ini meninggalkan kerusakan yang parah bagi lingkungan. Kemudian yang kedua, menurunnya kualitas hidup. Lingkungan hidup yang telah rusak bukan saja akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, namun lebih jauh akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya, serta kualitas hidup global. Mungkin cukup sekian beberapa pemaparan materi dari saya tentang dampak masif korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.